salam. Kalau sudah salam, salam yang pertama wajib, salam yang kedua hukumnya sunnah. Tatkala assalamualaikum warahmatullah. Mari toh, bret, ya Allah, ngentut. Salatnya batal apa enggak? Enggak. Karena yang kedua berarti apa? Yang kedua ya enggak usah salam. Salam itu hukumnya wajib dijawab kecuali dua keadaan. Yang pertama pas sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya aja ngono ya. Yang kedua jenengan tatkala murur indal maqabir. Apa? Berjalan di sampingnya makbaroh atau kuburan. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Tiba-tiba kompak ahli kuburnya. Waalaikumsalam. Maka pelayan sampean ya. Gitu ya. Enggak boleh. Enggak usah dijawab. Kalau dijawab ya mungkin medeni begitu ya. Nah, itulah sholat. Nah, sholat ini itu kaifiyahnya. Nah, taib. Pada kita sudah membahas kaifiyahnya. Nah, kemudian apa? Kaifiyah ini ada cara melakukannya afdol dengan tidak afdol. Afdol itu dilakukan secara berjamaah. Kalau tidak afdol itu dilakukan secara infirodi. Ada sholat yang afdol dilakukan berjamaah, tapi ada sholat yang bagusnya dilakukan sendiri. Apa? Yaitu sholat sunnah itu bagusnya dilakukan sendiri. Ada sholat sunnah beberapa yang bagus dilakukan untuk berjamaah. Kita bahas sedikit. Maka sholat wajib itu bagusnya itu dilakukan sholatnya berjamaah. Berjamaah itu orang yang lecek. Lecek itu apa? Penakut. Sebab orang yang berani itu sholat sendiri. Kobandel. Saya ini penakut. Loh kenapa? Takut nggak diterima. Allahu Akbar. Kalau orang berani ya merasa khusyuk. Ya memang khusyuk. Wah berarti diterima khusyuk. Tetapi seandainya kita berjamaah. Dilaporkan Allahu Akbar. Makmumnya melok. Yang pertama. Dilaporkan sama malaikat. Ya Allah. Ini ada sekelompok orang berjamaah. Bagaimana makmumnya? Makmumnya jangan ora khusyuk blas. Wis ora khusyuk blas itu. Allahu Akbar mikir iwakku kapan payune. Sopi iki kapan orderane kok gak anu. Wis mikire gak karu-karuan. Imame ya lumayan khusyuk, lumayan tapi gak betul. Terima salatnya. Kemudian salat lagi. Pas zuhur banyak-banyaknya orderan. Allahu Akbar. Nah, imame dipilih dari yang biasa jadi makmum. Ditanya, makmumnya apa? Waduh, gak khusyuk blas. Imamnya apa? Setel ya Allah, gak khusyuk pisan. Wah, ini bagaimana? Kira-kira diterima enggak? Cari dulu di antara makmum itu ada yang khusyuk. Ada satu ya Allah, maka diterima. Kemudian apa? Sholat ditanya lagi. Imamnya gimana? Ndak khusyuk. Makmumnya setel bodoh sampai imamnya ndak khusyuk. Ini bagaimana? Di antara makmum ini ada yang khusyuk ndak? Ndak ada yang khusyuk. Kira-kira diterima ndak? Kalau Pak Faiz gimana? Kira-kira diterima ndak? Ayo, Mas Maulana kira-kira diterima ndak? Nah, Cak Gun. Makanya golek imam sing pokro dhewe. Jadi ora khusyuke. Lek gak pokro kon maju, monggo maju padha gak khusyuke. Waduh ya. Mantap. Tapi kata Allah bukan begitu. Lihat sofnya. Makanya apa? Sofu sufufakum fa inna tiatas fusufi min tamamis shalah. Ndadekno sempurna. Asline salat kita enggak bener. Wis salate apa gak khusyuk, imame gak khusyuk. Sof itu juga harus khusyuk. Dilaporkan ya Allah. Gimana imamnya? Gak khusyuk. Makmumnya setel ya Allah. Sofnya bagaimana? Ngomong ini ya Allah. Kira-kira diterima enggak ini? Diterima enggak? Ternyata apa kata Allah? Dilihat sofnya rapat apa tidak. Kalau sofnya rapat, maka diterima. Maka Anda menjadikan keutamaan sholat. Maka apa? Anda itu sholat setidaknya lek gak wani khusyuk jamaah. Lek gak kendel ini diterima enggak sholat jamaah. Yang kedua, kalau Anda tidak mampu untuk khusyuk, takut imame, alah imam iki kelasnya setel sampai aku ya kaya awak-awakan ini gak khusyuk. Allahu Akbar. Mikir dagangan, wis gak khusyuk padha. Mikir orderan gitu. Wis gak khusyuk iku. Lah ini bagaimana caranya? Salatnya diluruskan. Kalau gak iso lurus, lah lurus itu ngapunten ya. Kalau ini soft, ini soft itu di sini ya. Ini saya gambarkan ini ya.
ini soft, garis soft, maka ini bukan begini. Bukan jari kita yang begini, tetapi tungkak kita yang di depan. Kenapa? Kalau jari Mas Mukhlison ambil jari ini Cak Gun, ya beda. Lelek ngene, waduh yang melidut sob. Tapi kalau tungkak, nggak ada tungkak yang panjang itu, semua rata-rata, ya. Jadi apa? Tungkak yang di depan. Sehingga jenengan kalau bangun masjid, jangan pendek-pendek lah 1 meter. Soft itu dibikin 120 cm, insya Allah aman. Ojo 1 meter, ono wong gede Allahu Akbar, sing mburi kayak itu cetel, pokoknya astagfirullah, nggak enak begitu ya. Nah itu adalah kaifiyah sholat. Maka sholat itu disunnahkan untuk berjamaah. Suatu ketika ada sahabat mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah ada apa? Iya saya ini mau ngobrol dengan anda serius. Oh ya no apa ini? Enggak, saya ini boleh enggak berjamaah. Lah kenapa? Saya ini buta, nggak bisa melihat. Apa gini? Seandainya antara rumahmu ada api, maka kalau kamu itu kuanjurkan untuk sholat berjamaah. Kalau atasannya kamu buta, kamu ingin datang sholat berjamaah nggak bisa, maka setiap hari ada sahabat kusuruh jemput kamu. Maka ini urgensinya untuk sholat berjamaah. Itu kaifiyah yang afdol, sholat berjamaah. Yang kedua, sholat itu disunnahkan berwudu di dalam rumah baru ke masjid. Bukan wudu di masjid. Sebab apa? Antara langkah kaki antum dari rumah, jika anda sudah berwudu, maka setiap langkah mukaffirat, setiap langkah ini menjadikan apa? Anda diampuni dosanya. Wih, luar biasa itu, dahsyat itu. Dan ditambah lagi kalau anda menunggu sholat duhur, kok sik suwe yo, kapan duhure? Anda ngomong begitu sebelum waktunya datang, jam 10, jam 10, kapan duhure kok sik suwe? Maka waktu dari jam 10 sampai Anda sholat dihitung seperti pahalanya orang sholat. Luar biasa ini, menunggu sholat dihitung seperti orang sholat, pahalanya dahsyat sekali. Antum wudu mukaffirat, maka luar biasa sekali. Dan kata Rasulullah, bagi siapa yang rumahnya jironul masjid, apa sih jiron? Berdekatan dengan masjid, maka sholatnya tidak sempurna dia kalau tidak sholatnya di dalam masjid. Maka kalau sholat nggak di masjid, bagi orang yang tetangganya masjid, ayahab jari wong Malang, bahaya rek, kan begitu ya. Ya rumah saya kan ya agak jauh, jadi enggak masalah lah ya. Kalau saya ini ya, kalau jenengan dekat, wah bahaya. Cak Kun ini dekat ya. Nah itu harus di masjid gitu ya. Musholla lah. Masjid ini makanu sujud, musholla. Apa? Makanu sholat, tempatnya sholat. Lek langgar itu baru bahasa Indonesia. Nah, langgar. Sholat dilanggar boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Nah, bukan tidak dilanggar. Wah, apa bedanya? Sama aja gitu ya. Baik. Disunnahkan jenengan pakai baju terbaik. Terbaik itu kenapa? Karena baju terbaik itu bukannya yang suci, terbaik yang bagus. Yang bagus. Maka kalau kita lihat mbah-mbah kita dulu di Masula itu sampai digantung di musola. Itu baju khusus, baju kebanggaan. Disunnahkan pakai baju putih. Lah iso ganuk tulisannya. Saya itu pernah loh, sholat jadi makmum di belakang. Allahu Akbar. Baca. Baikon tiada duanya, masya Allah. Lah ini antum lek gawe salat mburine nek baikon ya kober-kobere aku iki salat ya ambek maca. Lah itu jangan sampai antum pakai tulisan sing model begitu. Baikon tiada duanya. Ya Allah, ini gimana daripada khusyuk ini? Maka antum jangan sampai khusyuk. Maka saya itu kalau pakai sarung, kalau sarungnya itu yang murah, biasanya itu embel-embelnya di belakang. Maka tak balik. Lek sarung mahal, emblemnya di depan. Oh, enggak masalah. Kalau emblem di depan. Kalau di belakang takutnya orang baca. Cap mangga iki mali oleh berkat iki ya. Padha mbek aku iki seumpama begitu ya. Maka itu jangan. Oke ya. Itu yang disunahkan kaifiyahnya. Kemudian kita lanjut. Apa? Yaitu fadhail. Fadhail ini fadilah beberapa sholat yang akan kita tunjukkan saja, kita diskusikan. Yang pertama qobliyah subuh. Barang siapa yang menjalankan sholat qobliyah subuh, maka dia akan mendapatkan kebaikan antara bumi dengan langit pada saat itu. Termasuk apapun di dalamnya, seluruh kebaikan kita dapatkan. Kalau harta itu antum anggap baik, maka lebih mulia Anda sholat itu daripada mendapatkan harta itu. Wah keren itu.
Maka jangan sampai meninggalkan sholat qobliyah subuh. Saya diijazai oleh guru saya. Barang siapa yang sholat subuh di rakaat yang pertama membaca alam nasroh, di rakaat kedua membaca alam taro, maka kalau ada 2 alam di sholat qobliyah itu, maka Anda dijauhkan dari penyakit. Alhamdulillah, coba aja dengan alam nasroh, kemudian alam taro. Yang kedua, sholat apa lagi? Sholat duha. Sholat duha ini ada 3 macam. Yang pertama, sholat duha yang pertama itu disebut sholat isyraq. Sholat isyraq itu kalau per hari ini yaitu 6.45 atau 44 menit. Lah barang siapa, kata hadisnya, kata Rasulullah, man shallal ghadati, barang siapa yang sholat jamaah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, summa yaqudu, kemudian dia duduk itu santai di masjid tapi gak ngerasani tonggone, ya kan? Duduk atau tilawatul Quran sampai waktu isyraq. Kemudian disambung dengan sholat 2 rakaat, maka pahalanya haji dengan umroh. Bukan seperti, kalau ini ada rumah seperti istana negara. Tapi kan bukan istana negara, seperti kata Rasulullah, tamatun. Berarti apa? Pahalanya plek kedeplek, bukan ATM, ATP tadi ya. Maka plek kedeplek, pahalanya begitu. Wah, pahalanya gede. Maka sholat fadilah, sholat duha yang pertama itu. Fadilah sholat yang kedua. Oh, salah ini sudah tahu Ustaz, sholat yang kedua ini kan pahalanya biar rezeki kita lancar. Tapi saya nggak percaya itu. Kenapa? Saya sholat duha terus, tapi rezeki saya nggak lancar. Jam berapa sama sholat? Ya 8:30 yang afdol. Ternyata bukan. Fadhail yang 8:30 antara jam 8 8:30 itu apa? Menutupi amaliyah kita yang kurang sempurna. Sembahyang kurang sempurna, tubuh kita ini belum ada zakatnya, tubuh kita itu belum bersedekah dan lain sebagainya, maka kita sempurnakan di sholat yang 8:30 itu. Baru sholat duha yang jam 11 siang, maka itu fadhailnya yaftahu babur rizq. Maka Allah akan membukakan pintu rezeki. Jadi apa? Jenengan kalau sholat duha pengen pintu rezeki, ya sholatnya jam 11. Kalau ingin fadhailnya menutupi amaliyah kurang, ya jam 8 sampai 8:30. Kalau jenengan mendapatkan pahala haji dan umroh, maka waktu isyraq. Tapi syaratnya bukan sholat isyraq toh, tapi sholatnya syaratnya digabung sholat subuh sampai isyraq. Nah, begitu ya.